Menurut Abang apa panasianya untuk memperbaiki penegak hukum kita ini, termasuk juga isu-isu korupsi dan lain sebagainya? Atau Abang mengkonstruksikan dulu, menggambarkan bagaimana penegak hukum kita hari ini, baru kemudian cari panasianya. Penegakan hukum kita secara menyeluruh tidak ada pilihan lain, harus direvolusi. Penanaman sejak rubah sistem pendidikan di Indonesia. Jangan sistem pendidikan yang seperti ini lagi, yang mengejar angka. Kenapa? Yang terjadi kan persaingan, Pak. Iya. Kenapa mereka bisa itu? Karena ada persaingan. Takut kehilangan kehormatan dunia. Orang lain jadi musuh. Sehingga ada klasifikasi, ada anak bodoh. Tidak ada asih. Ya, tidak saling silih asih, silih asas, silih asuh. Gak ada. Hajar, ganggu hajar. Walaupun gelar Bapak doktor, profesor, but you are not inventor anymore. Sejak kapan itu? Bapak tahu sejak kapan sudah kehilangan gitu. Sekarang ini adalah masa post-truth, kebenaran yang dibolak-balik. Tapi satu pesan saya, jangan takut kepada mereka yang mampu membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh tubuh dan jiwamu. Kalau hubungan vertikalnya antara negara dan masyarakat berapa skornya? Dengan pemikiran begini, dulu negara kita dibangun, kan negara itu seperti bapak yang mengayomi dari rakyat untuk rakyat. Ya, mengayomi anaknya gitu-gitu. Tapi sekarang kan berapa skornya? Mohon izin untuk yang ini saya tidak akan. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bahwa dari skor-skor lainnya itu memang rata-rata di bawah 5 kita kan. Bahkan tadi kemandirian ekonomi cuma 1 saja. Nah, tapi tentu pas sobat era sekalian kan pengen tahu, Panarma kan berasal dari institusi kepolisian. Kita itu cinta sekali yang namanya polisi, ya kan? Gak mungkin negara tanpa polisi. Tapi at the same time, orang prihatin, ya kan? Dengan polisi. Saya sampai bikin polling, dan kalau setiap polling saya kan ada puluhan ribu yang biasanya ngisi polling itu. Apakah Anda percaya dengan polisi sebelum kejadian Sambo? Ini saya mau frankly speaking. Mayoritas bilang gak percaya. Dan itu angkanya 90%. Ya walaupun barangkali terpengaruh sama Sambonya. Nah sekarang pertanyaannya, dengan karut-marut, dengan carut-marut seperti ini, kita tahu tiba-tiba ada isu uang, wow 100 triliun gitu kan. Ada, profiling harta kekayaan yang nggak masuk akal gitu ya. Kemudian belum lagi keadilan yang nggak diciptakan secara benar seperti kasus-kasus KM50 dan lain sebagainya. Menurut Abang apa panasianya untuk memperbaiki penegak hukum kita ini, termasuk juga isu-isu korupsi dan lain sebagainya? Atau Abang mengkonstruksikan dulu, menggambarkan bagaimana penegak hukum kita hari ini, baru kemudian cari panasianya. Penegakan hukum kita secara menyeluruh tidak ada pilihan lain, harus direvolusi. Kata-katanya revolusi, bukan lagi reformasi. Kalau reformasi kan reform, Pak. Iya. Dibentuk ulang. Iya. Dibentuk ulang, bahan bakunya sama nggak kan gitu. Ya. Saya bilang revolusi ini kan evolution. Ya. Jadi dia kayak bermetamorfosa. Nah, saya masuk ke ini, apa yang terjadi antara perilaku dengan misalnya perbuatan yang tidak baik sama korupsi, ini sebenarnya satu rangkaian, Pak. Oke. Ini bicara, kalau dalam satu organisasi kan kita bicara struktural, kultural. Ya. Tapi saya tidak mau mensoroti struktural, karena struktur ini sangat tergantung siapa. Siapa yang menjalankannya, Pak. Iya.
Iya. Mau strukturnya kayak apa? Karena struktur ini pasti ada motifnya, Pak. Iya. Dibentuk untuk apa kan itu? Oke. Fungsinya untuk apa? Tapi dan saya lebih suka menyoroti masalah perubahan culture. Culture. Ya. Karena ini adalah bagian daripada budaya organisasi, Pak. Nah, suatu organisasi, apalagi Polri, itu kan bentuknya adalah bentuk hierarki. Ya, ada kekuasaan dan kewenangan. Dan seorang pemimpin itu sangatlah vital menentukan hitam putihnya atau merah putihnya dari satu organisasi. Makanya tidak salah kalau Pak Kapolri suka bilang ikan busuk dari kepala. Karena kepala menggambarkan pemikiran, proses dan tindakan. Gitu. Nah, kalau pikirannya tidak bagus, maka tangan kaki ngikut, tidak bagus. Jadi, nah, kenapa tidak bagus? Karena bawahan itu secara insting atau alam bawah sadar, mereka akan merasa aman kalau mengikuti value-nya pimpinannya. Karena pimpinan kan mewariskan value. Dia menebar value. Entah pimpinan sebelumnya, terus kemudian yang mungkin ya sekarang sedang manggung. Itu kan ada value, Pak. Nah, value itu mau tidak mau akan mempengaruhi sadar atau tidak sadar kepada anggota atau bawahan. Sehingga kenapa? Karena bawahan akan merasa aman untuk mengikuti value tadi. Itu secara tidak sadar. Tapi ya sayangnya akhirnya lebih takut kepada manusia daripada kepada pencipta. Itu yang terjadi. Sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang benar akan suatu kebenaran, maka kita tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah salah pilih. Dalam hidup kita tidak bisa, you cannot catch two rabbit on the same time. Tapi kan manusia mau bicara imbang-imbang lah, mau di sini sedikit, mau di sini. Tuhan nggak bisa ditimbang-timbang, Pak. Saya selalu bicara arahkan ke sana karena kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan jangan pernah dipisahkan. Artinya kalau kita ingat Tuhan, kita nggak akan korupsi. Pasti. Kalau karena kita apa? Ingat Tuhan, when you love. Kalau kita ingat Tuhan, kita akan berlaku adil. Pasti, Pak. Pasti. Karena apa? Hidup ini akan berakhir. Hidup kita tujuannya apa? Memuliakan manusia, otomatis memuliakan dia. Jadi pendekatannya kultural, bukan struktural ya? Kultural, Pak. Seperti revolusi Profesor Taverne. Bapak paling ngerti lah orang hukum. Berikan saya hukum yang tidak bagus, saya bisa ini. Berikan saya, walaupun hukum itu bagus kalau dipegang oleh orang yang jahat. Jadi tetap, karena yang memainkan tetap manusia, Pak. Kurang bagus apa aturan sebenarnya? Jadi kalau selingkuhin oleh banyak kita. Tapi artinya kalau ketika kita mencoba untuk berubah, yang kita butuhkan pengkhotbah dong berarti. Tidak, Pak. Penanaman sejak rubah sistem pendidikan di Indonesia. Jangan sistem pendidikan yang seperti ini lagi, yang mengejar angka. Ya. Kenapa? Yang terjadi kan persaingan, Pak. Kenapa mereka bisa itu? Karena ada persaingan. Takut kehilangan kehormatan dunia. Orang lain jadi musuh. Sehingga ada klasifikasi, ada anak bodoh. Sehingga tidak ada asih. Ya, tidak saling silih asih, silih asa, silih asuh. Gak ada. Hajar, ganggu, hajar. Ya kan? Kenapa? Ada uang yang bukan hak atau yang bisa dikorupsi diambil. Yang penting gak ada yang kelihatan. Dan takut lagi sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mengontrol kita, di depan atau di belakang kita nggak berani bikin apa-apa. Ya itu kan kalau kita bicara sistem pendidikan, itu kan berarti kan kita dari bawah, ya. Sebenarnya yang di existing ini gimana? Ya, kalau yang di existing, ya kan gini, ada yang di luar, ada yang, kalau yang baru mau masuk itu dari mulai pendidikan pembentukan. Tapi kalau yang sudah ada di atas, tinggal ikan busuk dari kepala tadi, Pak. Kalau kepalanya, kepalanya itu tahu betul kebenaran. Dia akan bisa menularkan ke bawah. Bukan cuma menularkan, Pak. Walk the talk, Pak. Kalau kita tidak ada loophole, apa yang kita takutkan? Ini kan masalah loophole aja.
Karena pada dasarnya semua orang mampu berpikir idealis. Iya. Tapi persoalannya sampai kepada tataran eksekusi tambias. Ketika ada politik saling sandra misalnya ya. Nah itu problem dari loophole tadi, Pak. Iya. Pertanyaannya ada misalnya ya, kalau di Kejaksaan Agung kan kita bisa cari orang lain, ya kan? Orang yang betul-betul kita masukkan ke sana kan sebagai kepala tadi. Tapi kalau di institusi seperti kepolisian kan nggak bisa. Kita harus ngambil apa yang sudah ada dan terbentuk dari awal yang barangkali keliru tadi. Sehingga loopholes itu sudah tercipta. Begini, saya tidak bisa menyalahkan sistem yang berjalan di kepolisian karena itu hanyalah bagian subsistem daripada sistem perpolitikan nasional. Itu adalah residunya. Apa yang terjadi di situ menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi secara nasional. Sebenarnya, cuman belum meledak. I see. Jadi di departemen lain juga banyak sama. Ya, jadi sebenarnya hanya soft-soft aja. Kita bicara tentang top leadership gitu ya. Right. Oke. Terakhir mungkin ini ya. Saya mau bacakan sedikit nanti. Sepercaya apakah atau seberharap apakah seorang Dharma Pongrekun terhadap perubahan kepemimpinan nasional? Karena masuklah. Karena tadi kan bicara tentang 7 hal tadi kan. Bisa sekarang, bisa besok ya kan melaksanakannya. Tapi sepercaya apakah terhadap kepemimpinan nasional yang akan mudah-mudahan lancar pergantiannya pada tahun 2024. Atau ada tips-tipsnya atau pengen ngomong sesuatu yang dikaitkan dengan apa yang dipikirkan tadi. Siapapun pemimpinnya. Ya. Selama yang penting dia tidak boneka. Oke. Kalau dia boneka, sami mawon. Boneka itu bisa boneka dalam, bisa boneka luar. Mostly boneka luar ya? Ya kalau yang di dalam kan boneka, Pak. Enggak, maksudnya bisa boneka orang dalam, bisa boneka orang luar gitu? Enggak. Yang namanya boneka, dia dikendalikan dari luar. Oke. Dia jadi karena luar kan gitu. Bukan karena... Nah, maksudnya luar teritorial negara bukan? Oh enggak. Enggak, dan dalam negara juga? Iya, artinya kan dia pemimpin kan? Iya. Pemimpin di negara kita. Nanti kita harap ada yang... terpilih, tetapi kita berharap dia bukan boneka. Iya, maksudnya dia bisa mengambil sikap untuk menyelamatkan harkat dan martabat bangsa. Oke, maksudnya dia bukan boneka dari orang-orang yang kelompok-kelompok kekuatan yang ada ya. Di dalam. Oh. Baik di dalam maupun di luar negeri. Ya baik di dalam maupun di luar negeri. Okay. Ya, karena ada proxy. Kadang-kadang ada yang cuma pion. Iya, ya, ada proksinya juga. Ya, tapi ada dia punya kalau perusahaan itu distributor. Iya. Ada agent gitu. Ya. Nah persoalannya adalah gimana bisa menjamin munculnya kepemimpinan seperti itu? Challenge aja programnya, Pak. Challenge aja programnya. Terus pelajari networknya. Oke. Gitu. Terus apakah mereka punya kalau komitmen itu kan setelah dia lakukan baru kita bisa tahu komitmennya. Iya. Minta komitmennya. Could they stop every circumstances yang menyusahkan masyarakat? Nah itu kalau challenge saja, saya rasa mudah kok. Apa yang tidak menyenangkan, tidak ini buat masyarakat selama ini, challenge saja, tantang aja. Masalahnya kan dengan presidensial threshold misalnya, slot itu kan nggak banyak, mungkin cuma 3 slot aja, jangan cuma 2 slot. Kita disodorkan pilihan yang sangat-sangat terbatas kan? Itu gimana? Masih ada optimisme seorang Dharma Pongrekun melihat? Karena saya masih masih aktif. Ya. Saya tidak mau masuk bahas regulasi itu. Tapi kalau bicara harapan boleh dong. Iya boleh. Artinya. Saya juga kadang-kadang heran, kenapa orang menganggap, kamu tidak boleh berbicara politik. Salah. Hidup ini adalah politik. Bapak dengan istri Bapak itu berpolitik. Zon politikun. Iya. Manusia semua politik. Nabi Muhammad, Yesus itu berpolitik. Iya. Gitu. Jadi memang pandai mereka membuat sekat-sekat supaya apa?
supaya ini tabu untuk ini, supaya lupa. Padahal dalam prakteknya berpolitik semua. Jadi sampai bikin lagu politik pun tak boleh. Akhirnya apa? Rupanya sistem ini tidak senang. Maunya kita jadi munafik. Iya. Bapak perhatikan dari standar pendidikan, standar mutu, kita bicara itu aja. Iya. Itu diajar munafik, Pak. Standar bicara kuantitatif, mutu bicara kualitatif. Iya. Yang ada adalah pencitraan. Oke, jadi ya tetap harapan ya, kuncinya ya. Kuncinya harapannya, ya harapan semoga Tuhan betul-betul menunjuk orang yang memang dia ridhoi, bukan yang nanti akan membuat rakyat semakin menderita. Oke. Ya bagaimanapun kita juga berharap semua. Bang Dharma, saya akan membacakan beberapa komentar. Nanti Abang silakan merangkumnya secara umum. Yes, okay. Kemudian barangkali bisa closing statement kita. Nggak terasa perbincangan ini luar biasa ya. Kita sudah berbincang 1 jam lebih. Tapi pasti akan lebih banyak lagi tema-tema yang spesifik yang mudah-mudahan besok bisa kita bincangkan lagi ya. Dan apalagi kalau ini misalnya kita siapkan untuk direkam apa-apa. Kalau ini kan on the spot kita. Saya sengaja on the spot seperti ini biar bagaimana reaksi masyarakat bisa melihat itu. Karena Bang Dharma kan biasa itu di interview itu, tapi kan nggak live kan. Biasanya direkam dulu. Jadi tidak langsung interaktif dengan penonton. Oke, saya bacakan ya. Pak Jenderal, mohon bongkar kebobrokan negara ini. Hidup Pak Dharma. Ciri-ciri PKI selalu bilang kadrun, sambo ura, nggak ngerti maksudnya apa. Kemudian Bang Refli Harun, tolong tanyakan ke Pak Dharma bagaimana melindungi cara pikir generasi muda dari pengaruh liberal dan budaya hedonisme. Terima kasih Bung Era sudah bisa menghadirkan Bapak Dharma Pongrekun. Semoga perbincangan ini bisa memberikan pencerahan dan menjadikan hidayah bagi semuanya buat kemaslahatan bangsa, meski ada sebagian yang merasa gerah ya. Mudah-mudahan kita tidak menyinggung siapapun ya. Karena kita ingin kebaikan kan. Ciri-ciri PKI oke. Refli Harun tanyakan sebagai BSSN, kenapa banyak instansi pemerintah apalagi di daerah aplikasi webnya dibuat dengan amburadul kodenya, asal jadi dan jarang update. Sangat wajar kalau web pemerintah mudah dihack ya. Dharma besok pindah agama biar jadi ustadz versi Monaslimin. Apa yang kalian lakukan dalam hidup bergema di keabadian. Allah Subhanahu wa taala akan tetap hidupkan, munculkan mutiara, cahaya di antara busuknya dan kelamnya dunia. Sekarang zaman orang benar disalahkan dan disingkirkan, orang salah dibenarkan dan dipertahankan ya. Itu lagu Perahu Retak. Iwan Fals dulu ya. Sama siapa? Frankie. Sumber hadir, semoga Tuhan menjaga Jenderal Dharma Pongrekun dan menguatkan hati beliau dalam keteguhan dalam hidup berketuhanan. Amin. Terima kasih Bung Era sudah tadi ya, menakjubkan bukan? Kadrun terpesona kalau dengar orang jago ngomong halu tingkat dewo ya, biasa kan seperti itu. Kita pokoknya siapapun yang mengkritik fenomena kekuasaan, mengkritik society selalu dibilangkan kira-kira gitu ya. Bung RH, mantap cara pikir Pak Jenderal, pemimpin masa depan ya. Awal pun ada juga bilang Jenderal Kristen membahas Islam, apaan nih ya kan ya. Saya ingin berusaha menjadi orang yang terbuka. Kenapa kita takut sekali bicara tentang Islam, Kristen, sehingga kita depres, nggak boleh itu sara ya kan. Sengaja dipupuk. Iya. Sampai bercanda pun tak boleh ya kan. Padahal dulu yang namanya Kasino Dono Indro biasa canda-canda gitu ya, canda suku dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, ujaran kebencian. Korban doktrin. Iya, ujaran kebencian berbau sara, ya kan? Begitu pemerintah tidak suka sama kita, versi kita menyebarkan hoax. Tapi yang benarnya kita juga nggak tahu. Kan bisa saja kan, tiba-tiba tadi, wah ini kita sudah menyebarkan hoax karena kita tidak percaya tadi ya kan? Padahal kita juga tidak tahu apakah kebenarannya seperti apa ya. Oke, itu yang sebagian yang bisa saya bacakan. Bang Dharma ya, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk direnung-renungkan. Silakan ditanggapi secara umum dan closing statement ke sana. Ya. Banyak sekali tadi ya. Jadi
apa saja. Saya lupa. Iya, sebenarnya saya hanya membacakan. Tadi ada bilangin kadrun kan? Iya, kadrun, BSSN gitu-gitu. Saya cuma berharap kepada kita semua masyarakat Indonesia jangan terpengaruh dengan istilah cebong, kampret, kadrun, karena itu adalah cara mempolarisasi bangsa. Dan ada yang mendesain. Tapi kita tidak usah bahas ini. Ada yang mendesain itu supaya bangsa ini tetap terpolarisasi. Jadi kalau misalnya, kalau kita mengaku kita bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya wawasan kebangsaan, kita paham wawasan Nusantara, maka persatuan dan kesatuan adalah syarat mutlak. Jangan polarisasikan dengan segala macam. Kita ini semua korban. Ya, giringan cukup panjang sejak penjajahan Belanda, di mana politik divide et impera sampai sekarang masih dilakukan. Dan pastinya mereka yang tetap mempertahankan itu, ada uang di balik itu. Karena mereka tidak akan capek-capek kalau tidak ada uang. Oke. Ya, kalau bicara hoax, saya paham betul hoax itu apa. Hoax itu adalah berita yang dibuat bohong. Iya. Ya, yang dibuat gitu, seolah-olah benar dibuat bohong. Jadi di sini juga adalah industri, karena hoax adalah dari bahasa Inggris yang namanya hokus pokus. Iya. Ya, banyak yang tidak mengerti bahwa itu memang itu adalah istilah, itu adalah mantra penyihir. Gitu, mantra penyihir. Kalau kita bicara farmasi dari bahasa Yunani, pharmakeia, artinya sihir, witchcraft. Jadi dalam hidup kita ini banyak kita terhipnotis atau tersihir dengan apa namanya ya, dengan terminologi, dengan segala macam. Akhirnya orang mengatakan, oh cocokmologi dan sebagainya. Tidak, tidak. Jadi mari kita belajar untuk memahami yang lebih luas daripada yang kita pahami. Ya, yang hanya kita pelajari dari buku. Makanya di buku saya tidak mau pakai textbook, nggak mau pakai footnote, Pak. Karena footnote itu membuat tidak pernah ada inventor lagi, Pak. I see. Walaupun gelar Bapak doktor, profesor, but you are not inventor anymore. I see. Sejak kapan itu? Bapak tahu sejak kapan sudah kehilangan gitu. Sekarang ini adalah masa post-truth. Kebenaran yang dibolak-balik. Tapi satu pesan saya, jangan takut kepada mereka yang mampu membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang mampu membunuh tubuh dan jiwamu. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om. Ya, saudara sekalian, itu tadi perbincangan dengan Komjen Dharma Pongrekun. Ya, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita mendapatkan kebaikan, aura positif dari beliau ya. Dan juga dalam hal meningkatkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya gak ada di dunia ini yang hebat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.